dirimu. Kau bisa aku terima semua ungkap beri yang kau beri. Pergilah kau pergi. Bersama dirimu. Tak bisa aku terima semua ungkap beri yang kau beri. Pergilah kau dan jangan pernah Oke, Raka Radio Stream Indonesia, Sobat Raka. Wow, luar biasa. Hancur Picasso Band di malam hari ini. Yang sekarang Sobat Raka sudah visit di Raka Radio Stream Indonesia. Kalau Sobat Raka pengen nonton secara live-nya juga boleh di Facebooknya Raka Radio Streaming. Sudah live Facebook. Dan juga on air-nya di download, jangan lupa Google Play Store-nya Raka Radio ya. Ataupun melalui webs dan juga link internet yang ada di Facebooknya, atau juga di beberapa channel server radio-radio sedunia mungkin ya, nggak lagi se-Indonesia tapi mendunia. Oke, baik. Nah, seperti yang sudah Eja janjikan bahwa malam minggu ini malam yang spesial, dan di sini sudah hadir dengan luar biasa sekali. Wah, ini langsung saja kita sambut. Hai, selamat malam Picasso. Malam. Woi, tepuk tangan yang meriah dulu dong. Asik. Malam. Nah, malam. Waduh, akhirnya ketemu juga nih bareng Picasso ya. Alhamdulillah. Pada sehat nih? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Ini dari mana nih Picasso nih? Asal grup bandnya tuh dari mana? Jauh-jauh dari mana nih? Kalau asalnya dari Jakarta Bogor. Jakarta Bogor. Oke, itu sengaja visit ke Sukabumi ya? Oh, sengaja banget. Sengaja banget. Oke. Apalagi pas ketemu waktu di event off air-nya Raka ya kemarin tuh ya, hari Minggu. Betul. Oke. Baik Picasso. Nah, Sobat Raka pun sekarang yang lagi nonton juga thanks banget, dan juga yang lagi dengerin kita bersama Picasso yang jauh-jauh hari sudah prepare luar biasa sekali. Perkenalkan dulu dari mulai personil Picasso ini tuh ada siapa aja, dari vokalis, basis, gitaris, drummer, boleh silakan. Ini sendiri-sendiri aja atau gimana? Sendiri dulu. Oh, Oke. Vokalis dulu boleh. Oke, saya Reza atau biasa dipanggil Eca, posisi vokalis. Oh, Reja. Sama namanya Eja. Sama. Oke, Eca. Biasa dipanggil Eca ya? Ya, Reza biasa dipanggil Eca. Oke, sebagai vokalisnya Picasso. Vokalisnya Picasso. Oke, next ada siapa lagi? Oke, kalau gue sendiri dari bagian keyboardis, Opik. Yes. Opik ternyata dari keyboardis. Ya, dia agak maruk sebetulnya sih, dia keyboard, gitu. keyboard juga, drum juga dia. Yes, keyboard juga, drummer juga. Yes, multi talent itu ya. Multi talent. Nah, kalau yang ini apa nih? Nah, ini ikonnya Picasso nih yang paling ikonnya Picasso. Ya, gua Denny Sengon. Denny Sengon, biasa dipanggil Sengon. Oke, kenapa bisa dipanggil Sengon? Apa ya? Ada arti tersendiri kah? Banyak yang manggil kayak begitu sih. Oh gitu, banyak yang manggil kayak begitu ya. Mungkin gede kayaknya. Asik. Mungkin badannya gede, jadi kayak pohon sengon gitu kayaknya. Oh gitu. Oke. Sengon posisinya apa? Posisinya? Oh ya, posisi gitaris. Gitaris. Soalnya kalau sayap kiri nggak mungkin. Oke, gitaris. Sebagai gitaris. Oke, berarti gitaris, terus juga tadi Opik tuh drummer iya, keyboardis iya. Jadi dua dia ya. Itu bingung nih gimana nih pada saat perform, drummer iya, keyboardis iya. Nah, bingung nggak? Nah, itu dia. Pasti bingung kan? Iya. Nah, soalnya orangnya satu tapi ini pegangnya dua gitu kan? Bisa gitu. Sebetulnya sih gini, kalau ngomongin perform live ya. Kalau perform live itu biasanya Opik tuh
drum. Oh gitu. Jadi kalau kita ngomongin masalah bikin lagu nih atau rekaman recording itu Oke. baru dia posisinya di keyboard. Keyboard, oke, luar biasa sekali ya. Baik, kalau gitu Sobat Raka, seperti yang sudah penasaran banget dengan Picasso, sekarang sudah hadir di Studio 1 Raka Radio Stream Indonesia, dan sekarang kita kupas tuntas. Wih, kupas tuntas. Wow, pokoknya secara detail dari mulai karir-karir Picasso ini dari awal sampai sekarang yang luar biasa, sehingga udah rilis lagu-lagunya pun keren banget gitu kan. Nah, siapa dulu yang mau jelasin? Vokalisnya dulu atau yang lain boleh? Apa nih tadi? Dari awal karir ini berdiri Picasso tuh sejak tahun berapa? Oke. Awal karirnya Picasso ya. Awal karir Picasso itu pertama kalinya itu 2014. 2014. Iya, 2013 akhir deh. 2013 akhir. Tapi mulai kita mulai aktifnya tuh di 2014 waktu itu. Oh gitu. Bener nggak sih? Bener ya? 2013. Ya, 2013 akhir. Oke. Nah, mulai gencar 2014. 2014 ya mungkin ininya. Cuman terbentuk ininya emang 2013, pas gencar-gencar kesini 2014 langsung Ya. gencar. Oke. Fokusnya gitu, fokusnya di 2014 fokusnya gitu. Terus kita itu sampai 2015 waktu itu kita ya 2014, 2015 tuh udah lumayan lah ikut-ikut banyak acara-acara event-event gitu kayak apa sih namanya tuh zaman dulu mah pensi betul. SMA, pensi sekolah SMA, tuh. ya, di sekolah ya. Terus kita 2015 tuh kita vakum. Oh, 2015 sempat vakum juga. Vakum karena kesibukan dari masing-masing personil waktu itu, dan juga masih egois kali ya. Masih egoisnya masih tinggi, sangat-sangat tinggi, jadi sering bentrok terus. Akhirnya ya udahlah, masing-masing sibuk juga, akhirnya kita break gitu, vakum. Sampai kita akhirnya kumpul lagi di 2021. 2021 kumpul lagi. Betul. Oke. Itu di 2021 kumpul lagi dari di pas 2021. vakum kemarin ini. Iya. Apalagi mungkin pas 2019 ini 2022 2021 itu agak pandemi juga. Betul. Oke. Nah, sekarang udah mulai aktif lagi, bangkit lagi Picasso yang luar biasa. Para musisi semua pun sejagat raya pasti bangkit lagi setelah 2 tahun pandemi ya. Oke. Nah, berarti perjalanan karirnya tuh udah luar biasa sekali dari 2013 sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Wah, udah lama juga gitu kan? Lama banget. Betul. Lama vakumnya. Nah, perjalanan dari 2013 atau 2014 tadi. Nah, mungkin apakah personilnya hanya 3 orang ini, atau mungkin ada pergantian personil kah, atau ada perekrutan seperti apa? Ini yang seru banget nih. Kalau ngomongin masalah personil tuh dari 2013 akhir tuh sampai kita 2015 kita vakum itu, kita udah sebetulnya bongkar pasang personil tuh udah biasa lah di band ya. Sampai sebetulnya kita tuh udah 2 atau 3 kali gitu. Oh gitu. Tapi anehnya itu yang selalu tertendang itu di luar kita bertiga. Oh gitu. Anehnya itu selalu kita kenapa kita selalu yang bertahan tuh kita bertiga gitu. Ini yang bertahan tuh selalu selalu ini. Kenapa sih sampai akhirnya betul. Kenapa sih selalu kita gitu ya? Pasti atau drummer kita keluar gitu kan, atau basis keluar. Tapi intinya pasti baliknya ketika kita bertiga lagi gitu. Kita bertiga lagi gitu. Itu yang bikin pertama aneh juga sih. Aneh kok kita lagi sih kumpul gitu loh. Akhirnya di 2021 udahlah Picasso emang kita bertiga gitu. Oh gitu. Udahlah Picasso emang kita bertiga. Jadi di 2021 tuh emang udahlah kita aja bertiga Picasso maju gitu. Betul. Sebetulnya itu juga kenapa kita 2021 bisa kumpul lagi itu banyak apa sih? Awalnya nggak sengaja itu Sengon kirim lagu audio gitu ke saya gitu, Cak, gue punya lagu nih, coba lu dengerin deh, kira-kira bagus nggak dan masuk nggak ke ini lu, ke karakter lu nih ini. Nah, lagu itulah lagu Hancur. Yang pertama kali Picasso mau kumpul lagi nih, itu belum kumpul ya, kumpul. Baru mau kumpul tuh Sengon ngasih demo lagu itulah, single yang itu ya, Hancur itu. ini. Oh bagus nih, sayang nih kalau nggak digarap, karena emang kita waktu itu lagu Hancur itu emang kita bener-bener belum kumpul, baru akan kumpul. Gitu. Jadi setelah lagu itu jadi, lagu Hancur itu jadi, udahlah kita tag. Setelah itu justru Sengon atau Denny ini dia malah makin kok malah kesini makin keren nih ya kan. Sayang nih kalau kita mau kemana nih larinya gitu. Kita harus
sekarang mah udah nggak bisa main-main Harus gitu. bener-bener go. Ya, gitu kita udah ya. nggak bisa main-main Oke. lah. Udah nggak usah ngomongin masalah personil, udah emang Picasso cuma kita bertiga udah. Oh gitu. Gitu. Jadi awal karir seperti itu ya sampai sekarang terbentuk ini tuh Ya. emang banyak personil-personil yang lainnya sebelumnya. Tapi bener. emang yang solid ininya bener ini mungkin bertiga. Yang jodohnya tuh ini bertiga. Oh, Betul. Ya, bisa dibilang jodohnya jodohnya bertiga. ya. Betul. Tepuk tangan dulu Picasso. Oke, nah sejauh ini kan personil 3. Oke, kalau dari vokalisnya kan Echa itu mungkin dia vokalis. Yang vokalisnya nomor inti. Terus sekarang ini apa namanya? Keyboardis plus Keyboardis drummer. plus drummer. Gua agak bingung juga nih. Keyboardis aja, keyboardis Keyboardis aja. aja. Karena basicnya dia keyboard. Oh, basicnya emang basically-nya di Keyboard. Tapi main drumnya jago. Bingung. Drumnya juga jago. Tuh. Double basic berarti. Maruk betul. Sebenarnya nggak mau. Nah, kalau Opik sendiri gimana nih? Menurut Opik sendiri, Opik ini kan emang dua nih, kadang keyboardis, kadang drummernya juga, gitu kan? Nah, sejauh ini bersama Picasso, apakah mungkin merasakan sesuatu yang beda kah? Atau mungkin ada aura-aura, aura-aura nih bahasanya, aura-aura kasih lah ya. Jago nih ininya kayak bisa baca. Asik. Jago. Ngeri. Ada aura-aura apa sehingga mungkin ininya tuh bertiga? Untuk Picasso itu kita memang buat pribadi saya ya. Betul. Dari awal kita ngerintis Iya, ganti personil Oke. sampai sekarang memang udah dianggap seperti keluarga sendiri. Oh gitu. Iya. Dari dulu gitu kan Dari bertiga dulu. emang sudah kayak saudara dan keluarga yang luar Kita, biasa ya. Kita bertiga. 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 Oke. Nah, terus kamu kadang-kadang kalau misalkan perform ataupun manggung-manggung gitu kan. Nah, itu kamu suka bawain apa tuh Opik? Apakah drummernya juga atau keyboardis juga atau bagaimana? Kalau untuk live itu ya mungkin kita bakal briefing dulu sebelum menentukan lagu. Oke. Mau di posisi mana. Betul, gimana. nge-brief dulu ya. Nah, kalau memang kita ngebawain lagu tanpa keyboard, yang minim keyboard, mungkin saya main di drum. Oh gitu. Oke, Kalau oke. akustik Akustik Baru gitu, baru. main keyboard. Sebetulnya gini sih, kalau maaf ya, sebetulnya kalau misalkan perform live itu kita kan kadang suka cari additional player nih. Oh, ada additional player. Nah, kadang kita pakai Oke. additional player. Kalau misalkan additional playernya itu adanya pemain drum, Betul. berarti Opik posisinya keyboard. Keyboard. Nah, kalau Oke. kita dapat additional playernya itu di keyboard, berarti Opik mainnya di drum. Oh gitu, jadi kebolak-balik ya. Jadi bisa kita- dibolak-balik. Jadi pinter-pinteran kita biar aja gimana performnya, yang penting Picasso maju terus. Oh yes. Gitu. Tapi Luar lebih tepatnya biasa. lagi maruk sih. Maruk. bisa jadi ya. Oke, itu mungkin Opik ya, sedikit informasi tentang Opik. Dan sekarang Sengon. Nah, Sengon. Sengon di sini kan basis iya, gitaris juga iya, double juga deh. Nah, Betul. tapi sama-sama gitar. Kalau ini beda alat musik tadi kan. Betul. Nah, kalau Sengon sendiri gimana nih? Begitu masuk di Picasso, itu kan udah lama banget, udah kayak saudara. Nah, terus selama ini apakah mungkin ada keluh kesah atau seperti apa? Ada nggak? Atau mungkin kita solid-solid aja atau bagaimana? Apalagi mungkin Sengon ini kan gitarisnya. Oke, silakan. Pencipta lagu juga dia. Wah, pencipta lagu. Ya. Keren juga tuh Pencipta berarti. lagunya Picasso dia. Waduh, pasti penasaran nih Sobat Raka. Ya udah, jawab yang itu dulu deh. Ya. Boleh. Kalau buat Picasso gimananya kayaknya seperti kata Opik tadi lah. Oke, Kita oke. udah saudara lah. Udah saudara Jadi banget. udah nggak ada, udah keluarga lah gitu, saudara Oke. keluarga. Mhm. Jadi udah nggak ada yang mesti kita apa ya? Ya pokoknya udah solid aja sih. Udah solid aja, karena udah lama juga kalian kan Iya, bertiga ini. apalagi kalau sama Echa ya, saya Oke. udah dari SMP Oh, lah. dari sekolah. Nggak usah dibuka itu. Wah sih. Dari SMP kan. Berarti udah luar biasa sekali ya. Keakraban kalian tuh benar-benar udah Ya. menjiwai. Betul. Chemistry-nya tuh dapat bertiga nih ya. Betul. Oke. Nah, sekarang lagu ataupun single yang hancur ini mungkin bisa dibilang single yang perdana. Perdana Perdana banget. perdana dari setelah vakum. Perdana dari setelah Setelah vakum. Ya, Oke. bukan single pertamanya Picasso ya. Oke. Lagi 2013 sampai 2015 juga kita punya lagu. Ada, punya lagu, betul. Cuman
emang kita sengaja kita simpan ini Picasso new Picasso lah, New karena Picasso. Picasso baru nih. Oke. Ya kita kok bikin karya baru. Oh, Coba yes. di luar yang 2013 itu. Oke, yaitu ini dia Hancur Hancur. judulnya. Ya, Nah, Hancur. berarti sekarang sasarannya ke pencipta lagu. Siapakah penciptanya? Tepuk tangan, Sengon. Kita udah bagaikan di konser di mana gitu ya. Amin. Sama MC gitu ya. Oke. Padahal dia di ruangan studio yang sempit kayak gini gitu Raka ya. Baik, Sengon, pencipta lagu dari Picasso yaitu Hancur. Itu ciptaan Sengon ya? Iya. Sebentar Yakin? ya. Sebentar ya. Kak. Gimana? Sebetulnya bukan studionya yang sempit. Apa gitu? Sengonnya yang gede. bisa jadi. Oke, lanjut. Nah, Sengon betul kan penciptanya ya? Iya betul. Yakin? Yakin sih. Wah, berarti nggak bohong nih. Bener. Ini penciptanya Sengon ya. Sengon, kamu kan pencipta lagu dari Picasso yang Hancur ini. Yap. Hancur, garis bawahi. Hancur. Betul. Apakah itu Hancur ciptaannya Sengon itu terinspirasinya tuh dari apa? Apakah hati kamu lagi galau, hancurkah, atau mungkin kamu pengalaman pribadi yang seperti apa? Boleh ceritakan. Apa ya kalau Hancur tuh terciptanya Hancur tuh dari ini sih, dari kawan-kawan tongkrongan, teman-teman gitu. Awalnya gitu, nongkrong. Oke. Kebetulan ada yang curhat gitu lah. Oh, ada yang curhat teman curhat ke Sengon. Curhat, wah ini kayaknya bagus nih. Curhatnya tentang apa nih? Ya tentang Penciptaan. biasanya tentang someone spesial. tentang ya begitulah yang di liriknya adalah situ, Oke, Bang. someone Yang belum tahu dengerin dulu lagunya. Nah, itu. Nah, baru kena Baru tahu. gitu. Tahu. Apa tuh Hancur? Hancur. Ini hancur bukan hancur sembarangan. Nah, itu dia. pula. Udah hancur lebur bener. Oke, terus gimana lagi tuh? Ya intinya garis besar sih itu sih dari curhatan Curhatan teman. Oke, sehingga di situ ngedengerin curhatan, terus langsung terinspirasi. Wah, bagus nih dilaguin gitu ya. Iya, nih coba nih kayaknya rada bagus nih gitu kan. Oke. Ya setelah kita tuang dalam pena ya kan. Dengan bikin dengerin satu-satu kayaknya asik Asik ya, gitu. cobalah. Akhirnya jadilah syair lirik gitu ya. Wah, itu kalau boleh tahu Sengon pada saat menciptakan lagu itu berapa lama? Apakah 1 hari kah, sejam, 2 jam, atau seminggu, sebulan, setahun, atau gimana? Kalau itu pastinya sih lumayan lama sih, ada gitu. ada Berapa kira-kira? 5 harian lah kayaknya. Soalnya 5 kita hari. nggak terlalu fokus. Oke. Maksudnya nggak terlalu fokus di situ gitu. Betul. Cuman pas ya kalau kita lagi nyantai gitu ya, suka ada ini lagi. Pokoknya kita bentuknya se mudah mungkin orang bisa ngena lah gitu. Oke. Lirik-liriknya tuh kita ya dari situnya aja sih. Lirik-liriknya dari situ ya. Oke, jadi mungkin akhirnya terbentuklah yang namanya satu single yang luar biasa itu Hancur ini ciptaan Sengon ya. Oke, pure asli. Dia emang kalau ngomong tuh nggak kayak bikin lagu. Dia lebih jago bikin lagu daripada ngomong. Oh gitu. Kalau ini bikin lagu dia pandai sekali. Lebih jago ngegombal. Oh gitu, ngegombal. Jadi lirik syairnya tuh luar biasa. Emang begitulah pencipta lagu seperti itu ya. Para musisi. Kebanyakan. Rata-rata ketika dia pas ngomong, pendiam ini nggak taunya pas begitu di catatan lirik lah, waduh. Jagonya sampai syair kata-katanya pun ada kata-kata kiasan kah, ada kata-kata inilah rayuan lah. Wes, gitulah. Itu jadi terinspirasi dari awalnya seperti itu ya Sengon ya. Oke. Nah, terus juga nih ketika jadi itu kan lirik udah gitu kan di aransemen nih. Nah, aransemennya ini itu aransemen Picasso pure. Semuanya Picasso ya? Picasso semua. Oke, pada saat recording seperti itu terus sama Picasso. Oke, nah itu perjalanannya bagaimana pas pada saat recording ini? Waduh, coba Cak. Aransemen dan juga perjalanan ketika Sengon dapat nih lagu nih lirik. Yuk kita recording ini kita coba single pertama. Nah, boleh diceritain dong awal ini gitu. Aransemen. Ya, aransemen awalnya itu emang kita selalu Picasso bertiga. Ya, karena emang bertiga. kita nggak mau ini lagu kita nih. Oke. Nggak mau dirusak lah gitu kan udah. Kalau misalkan ada masukan-masukan dari studio recording yang kita
tempat kita rekaman nih, kalau masukan ada masukan buat kita dan itu bagus, pasti kita pakai. Oh gitu. Itu selama itu bagus, gitu. Terus kalau masalah perjalanan dari mana tadi, dari aransemen ke rekaman. Ke rekaman. Ya, recording. Oke. Ke recording itu kita begitu aransemen jadi, udah nih, udah kayaknya udah rapi, ya kan, udah rapi, udah kita langsung jalan, track, ya? Langsung kita track, gitu. Itu langsung naik. Lamanya berapa lama tuh pada saat proses recording itu? Apakah 1 hari, seminggu, atau mungkin sebulan? Kurang lebih sampai jadi itu 2 minggu. 2 minggu ya. Dari mulai recording, proses aransemen, terus Eca juga masukin vokalnya juga, gitu ya. Sebetulnya seminggu atau 5 hari pun bisa selesai seminggu. Tapi karena kan saya kan terkendala jarak nih. Jarak juga. Karena saya kan di Jakarta gitu. dan mereka berdua kan di Bogor. Kita ngetek itu kan, kita ngerekam itu kan di Bogor. Jadi saya butuh waktu lah untuk ke situ gitu. Jadi jadilah 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi. Jadi 2 minggu tuh pure bener-bener langsung jadi masternya juga. Udah gitu udah di ini juga ya, lagunya tuh udah rilis di beberapa digital platform belum pada saat itu belum? Pada saat itu belum. Itu ya? butuh proses. Butuh proses juga. Nah itu baru 1 single nih Sobat Raka. Betul. Sekarang sebelum ke tanya-tanya lagi, kita bacain dulu nih yang udah masuk juga di sini. Thanks banget. Ada Mas Ari Agustian, lagunya mantap, enak banget didengar, sukses terus buat Picasso. Amin. Makasih Mas Ari Agustian. Mas Ari, terus juga apa nih? Oh ya pastinya mantap, pokoknya ditunggu penampilan live-nya di Sukabumi. Siap. Harus live perform berarti. Siap. Di programnya on air dan off air-nya Raka Radio ya. Siap aja. Terus ada Vanesti juga, sukses buat Picasso, lagunya keren banget kakak. Ya, makasih. Thanks banget. Dan juga yang like dan yang ini juga pokoknya yang lagi nontonin, tongkrongin Raka Radio Streaming Indonesia di Facebooknya juga thanks banget ya. Baik, nah itu baru sedikit. Sekarang Sobat Raka, kita ke Picasso-nya kembali. Tadi kan lagunya nih, lagunya itu hancur. Nah untuk Picasso, kenapa namanya tuh Picasso? Inspirasinya tuh dari apa dan apakah artinya Picasso itu? Boleh siapa yang jelasin atau bareng-bareng boleh? Mungkin aja yang bisa. Pasti saya yang disuruh jawab. Coba berarti sang vokalis ya Nika ya? Bukan karena saya sang vokalisnya. Gitu. Karena emang namanya dari saya. Namanya emang dari Eca gitu ya. Nah, Ca, kalau saya lebih ke filosofi ya. Filosofi apa tuh, Ca? Picasso tuh. Kalau saya kalau memikirkan suatu nama tuh lebih ke filosofinya biasanya. Nah, apakah filosofi dari kan nggak mungkin kita bikin suatu nama itu pasti nggak ada landasannya, itu nggak mungkin. Betul. Pasti ada landasannya kenapa bisa Picasso. Betul. Pertama Picasso itu pertama filosofinya itu yang kita ambil tuh dari ada pelukis. Pelukis itu ada namanya tuh Pablo Picasso. Ya, nanti boleh yang itu mau tahu di googling aja. Kenapa dia pertama karyanya dia itu nggak ada yang satupun yang murahan sampai dia meninggal, sampai akhirnya karyanya itu termasuk kalau nggak salah ya, kalau saya termasuk lukisan Mona Lisa itu karyanya Pablo Picasso kan. Sampai dia meninggal pun itu karyanya tuh bukan malah jatuh harganya, dia malah makin naik ya. Kasarnya tuh apa ya, bener-bener belum ada lah yang ngalahin dia kasarnya gitu. pada saat itu ya, nggak tahu kalau sekarang gitu ya. Malah mungkin makin naik terus ya. Dan itu emang harga lukisannya itu nggak ada yang masuk akal. Gitu sampai dia wafat pun harganya nggak ada yang masuk akal. Nah saya ambil landasan dari situ Picasso. Kenapa saya ambil dari situ? Terus akhirnya Picasso itu kan singkatan dari nama kita bertiga. Sebetulnya itu singkatan kita bertiga. Picasso, Pik itu kan Opik. Iya, K-nya itu, C-nya itu Eca. Dan So-nya itu Sengon. Jadi singkatan nama bertiga. Jadi Picasso. Nggak tahu kenapa itu apa sih? Tadinya awalnya bikinnya udah namanya ini aja. Kalau dia udah ikut aja kan. Oke deh ikut aja gitu udah. Dan itu nama itu nggak pernah selama 7 tahun itu nggak pernah keganti. Gitu. Walaupun kita berusaha cari yang keren lah namanya, itu nggak pernah terganti. Nggak tahu kenapa itu nggak pernah terganti nama itu. Jadi pas berarti 2013 tadi itu 2014 tuh emang bener namanya Picasso dari awal itu ya. Berarti inspirasi Picasso tuh dari pengalaman Eca juga, dan inspirasi dari Eca, filosofi Eca juga yang ini ya. Itu kalau nggak salah ya. Entar saya takutnya dibilang sok tahu gimana. Kalau nggak salah, pokoknya yang saya baca di Wikipedia sih seperti itu. Gitu. Nilai harga dari dia tuh nggak
nggak masuk akal lah. nggak masuk akal Sampai gitu dia ya. wafat tuh kayak gitu. Oke, berarti filosofinya seperti itu ya, Ya, Picasso. Intinya mungkin dari nama bertiga personil Iya, ini. mudah-mudahan Picasso harganya bisa Amin. amin amin amin. Tadi amin. yang Pablo Picasso itu ya, Amin, amin, yang amin, sang amin, pelukis yang luar biasa sekali. Amin, Oke. Nah, sekarang Picasso ini dari tadi proses recording, terus juga terbentuk pengalamannya juga. Nah, biasanya dari berdiri 2013 tadi sampai sekarang pasti dong yang namanya perjalanan karir itu ada suka dan dukanya dong. Banget ya. Entah itu mungkin dari vokalisnya, dari Sengon atau juga Ovik. Nah itu mungkin ada pengalaman suka dan duka. Nah sekarang boleh ke Sobat Raka juga sedikit curhat tentang pengalaman dari perjalanan Picasso ini. Boleh Echa dulu atau siapa dulu? Oke, boleh? siapa yang mau mulai dulu? Mau sukanya dulu, mau dukanya juga boleh gitu. Kayaknya Sengon dulu deh, sang penciptanya. Ya, sukanya dulu apa dukanya dulu? Sengon. Apanya dulu? Kayaknya lebih banyak sukanya ya. Asik. Syukur-syukur iya betul, harus banyak sukanya. Amin. Jangan dukanya mah ya, jauh-jauh. Oke. Lebih banyak sukanya sih. Lebih banyak sukanya sih. Kalau Oke. dukanya paling masalah jarak aja sih. Jarak aja. Oke. Ini Kita- emang masing-masing personil emang beda-beda ya. Iya. Rumahnya. Ini Echa Jakarta, Sengon Bogor. Berarti Opik Bogor juga. Nah, itu deket-deketan tuh Opik Iya. sama Sengon. Satu atap. Satu atap. Saya doang. Oke. Saya doang. Berarti di dua yang Satu jauh atap ya. lama dia. Di Jakarta. Oke. Nah, terus apa lagi? Suka duka. Apa ya? Ya itu tadi itu jarak. Ya, jarak, gitu betul. Yang dukanya. Terus lebih banyak sukanya sih Lebih dibanding banyak sukanya dukanya ya. sih kita ya. Boleh Oke. diceritain sukanya? Sukanya boleh? Asik. Suka apa? Suka bercandain Echa. Aduh, Suka apa ngerjain ya? Echa gitu ya. Ya bingung sih kalau diceritain semuanya. Asik. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Sukanya apa? Sukanya apa? Sukanya ayo makan. Ayo makan. Oke. Apa sukanya? Apa? Sukanya itu memang nggak bisa diungkapkan oleh kata. Thank you. Thank you, Big. Nggak bisa sama kata-kata. Hanya dengan rasa. Bisa kasih contoh nggak satu aja Tuh. sukanya apa? Apa tuh? Ayo. Apa sukanya ya? Jadi kebanyakan sukanya. Kebanyakan Jadi sukanya. saking ini jadi bingung. Apa Begitu. yang sukanya apa? Sukanya latihan Betul. bareng. sembari hujan-hujanan lah gitu. Oh gitu. Lagi. itu maksudnya itu mah duka. Ya itu duka, senang kali. Senang. Sukanya itu memang dari segi kebersamaannya. Kebersamaan, kekompakannya ya. Kekompakannya. Oke. Nah kalau Opik sendiri gimana nih Pik? Ya itu. Enggak Ya jauh itu. beda. Beda. Apa harus ada ininya? Ada yang beda dikit gitu apa? Enggak. Apa sukanya? Nah, bingung kan? Udah sehati ya susah. Udah sehati susah. Tapi emang apa ya? Buat diungkapin tuh memang susah. Keren. Berarti emang udah kompak solid luar biasa. Amin. Echa pun kayak gitu kayaknya, sama. Oh, kalau saya punya jawaban sendiri sih. Weh, coba kalau Echa gimana nih? Ada suka dukanya pas perjalanan Itu ini? pas semua band pasti ngalamin lah. Semua band pasti ngalamin suka duka maksudnya. Betul, Pasti, oke. pasti bukan Picasso doang maksudnya. Kalau contohnya aja gitu ya. Kalau dari 2013 tuh kita terbentuk, kita sama-sama egois nih. Masih Oke. pada muda, masih Betul. egois, jadi Masih masih lagi sering clash. sering clash, Masih betul. sering clash, ya Oke, kan? oke. Wah, masih sering clash parah lah itu parah lah. Akhirnya kita ada vakum itu kan karena kita seringnya clash gitu kan. Betul. Sering clash tuh biasanya masalahnya tuh masalah sepele sebetulnya. Kayak masalah waktu lalu latihan mulu. Entah itu mungkin kesengon, sengon lu jajan mulu, makan mulu bisa tahu atau gimana bisa jadi gitu Nggak kan. tahu sih. Lu kerjanya jajan mulu lu gitu misalnya kayak gimana nah. Pernah nggak? Nah, akhirnya mungkin ada clash tuh gimana? Pernah. Makanya tadi saya tanya, saya baru mau nanya kapan nih? Kayak aja udah ngomong sekarang kan. Oke, terus Kalau sekarang ini. siapa dulu nih yang jawab nih? Boleh sengon dulu Ntar atau Opik? kalau saya yang jawab pasti pada nyontek jawaban. Asik. Ayo sengon dulu deh. Gua dulu. Oke, nah sengon sendiri gimana? Ada nggak permasalahan? Kalau sekarang? buat saat ini, Betul. sekarang tuh nggak ada tuh yang namanya kayak begitu. Oh nggak ada. Nggak ada sama sekali. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nggak ada tuh yang namanya gimana sih ya? Lu lambat lu sekarang. Lu gitu.
mainnya begini, lu vokal lu begini, lu begini, nggak ada sih. Nggak ada ya. Alhamdulillah sekarang. Jadi udah ngerti lah sekarang. Udah ngerti, udah satu sama lain saling mengerti. Ya, betul. Nah, kalau Pik gimana Pik? Pernah nggak Pik? Kalau gua alamin yang sekarang, sekarang nggak kayak dulu. Sama aja sih. Karena nanyanya sekarang 2021 ya. Iya, sekarangnya udah sekarang. Ya, alhamdulillah sih. Makanya Alhamdulillah ya. sampai saat ini Picasso berdiri itu Oke. bakal terus. Oh yes, mantap. Oh, harus itu. Harus dong. Sesuai ini. Amin. Sesuai dengan optimisnya si sang vokalis Iya, yang PD-nya luar biasa. PD gila. PD-nya PD luar dalam. Amin. Baik, nah berarti nggak ada ya masalah. Nah, kalau vokalis sendiri gimana nih Cak? Kamu pernah nggak mungkin kamu nyentil ini atau gimana? Tadi makanya saya baru mau nanya nih, kayak dia nanya kapan nih clash di 2013 atau sekarang nih? Karena kalau sekarang tuh sama sekali nggak ada sih. Nggak ada ya. Pertama kita balik dari vakum itu, kita nggak tahu kenapa, mungkin emang udah jalannya Allah juga ya nyatuin kita bertiga lagi dengan yang sekarang nih, yang sekarang itu udah kita udah ini banget udah nggak ada lagi tuh, udah bukan zaman yang lagi egois, udah bukan lagi zaman yang ngambek-ngambekan, udah lewat. Kalau buat saya pribadi tuh masa seperti itu udah lewat gitu. Paling cuman kalau saya seringnya mecut mereka berdua sih. Gitu. Karena agak lamboy kerjaannya mereka tuh. Support ngepecut terus. Saya pecut terus. Ya, betul. Gitu. Bukan mencut sih sebetulnya sih. Dia yang lebih apa sih? Yang benar-benar termotivasi banget. Jadi mengasih motivasi ke anak-anak gitu. Iya, yang lainnya. Apa ya disebutnya? Apik, ngomongnya Apik. Lebih dia tuh yang excited banget. Ayo dong. Oh gitu. Ya lebih bersemangatnya luar biasa ya. Luar biasa. Keren. Waduh, mantap. Saya bilang ke mereka, gue kayak gini sekarang ke kalian nih, ntar lu bakal berterima kasih sama gue. Suatu saat lu bakal berterima kasih sama gue. Oh yes. Akhirnya terbukti sekarang nih sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Betul. Pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Alon-alon lakon gitu kan. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Amin. Harus. Oke. Karena dia yang PD-nya luar biasa ya. Ampun dah. Biasa aja. Oke, nah ini sekarang saatnya bakal performan di malam hari ini, karena mungkin kita juga masih panjang juga perjalanan kita. Nanti kita bongkar-bongkar lagi tentang perjalanan ataupun musik-musik dari Picasso ini ya. Sobat Raka juga thanks yang masih tongkrongin juga. Selamat malam juga buat yang ada di Malaysia juga, buat Mas Denjay yang lagi setia dengerin juga ya. Bareng tadi kita udah live owner bersama artisnya Kairat KDI, juga yang di Malaysia, Singapura juga ada Azura Fedora. Selamat malam ya. Yang lagi setia biasanya jam-jam segini lagi pada stay tune Raka Radio Stream Indonesia. Terus di Bandung juga selamat malam buat Kak Widias yang kemarin perform juga. Selamat malam juga buat Ardi Music Official, juga buat Festival Suara, terus juga Naga Suara, Naga Digit, Pragita juga sama Sunny Music Indonesia ya. Selamat malam aja. Oke, sekarang saatnya kita bakal perform. Oke, wah siap-siap nih Kay. Gitarnya boleh. Nah nanti ini ya, Sobat Raka yang pengen kepoin boleh juga. Nah sekarang mungkin bakal dinyanyiinnya yang hancur ini ya. Iya. Terserah sih mau yang mana. Oh emang banyak ya. Emang banyak ya. Banyak. Iya, terserah mau yang mana. Nah berarti kita deketin ini ya. Oke. Oke, segitu. Oke. Nah, oke. Siap ya untuk Sobat Raka. Sekarang kita bakal saksikan live performance-nya dari Picasso dengan single perdana yang luar biasa, yaitu Hancur itu ya. Oke, langsung saja bersama Raka Radio Stream Indonesia. Ini dia Picasso. Langkah kaki ku terhenti saat aku mulai menyadari
di belakangku, kau duakan cintaku. Hancur lebur semua harapanku untuk bisa bersamamu, bersama dirimu. Tak bisa aku terima semua luka perih yang kau beri. Pergilah kau dan jangan pernah kembali. Engkau yang selalu aku banggakan, ternyata dirimu bermain di belakangku, kau duakan cintaku. Hancur lebur semua harapanku untuk bisa bersamamu, bersama dirimu. Tak bisa aku terima semua luka perih yang kau beri. Pergilah kau pergi, hancur lebur semua harapanku untuk bisa bersamamu, bersama dirimu. Tak bisa aku terima semua luka perih yang kau beri. Pergilah kau dan jangan pernah kembali. Thank you. Ya. Habis makan seblak tadi. Oh gitu. Jadi pedesnya tuh kena gitu ya. Enggak, agak keselak jadi. Oke, tapi keren banget ya, itu dia Sobat Raka live performnya Picasso yang mantap kali ya. Oke, Amin. harus itu. Dan Sobat Raka, thanks banget juga nih Sobat Raka yang masih tetap setia juga, stay tune di Raka Radio Stream Indonesia juga, yang udah kepoin juga di Facebooknya juga, thanks banget. Dan sekarang masih ngebahas tentang perjalanan Picasso, tapi sebelumnya nih Sobat Raka, kita bakal klik dulu lagunya dulu ya, buat Sobat Raka yang lagi pada stay tune juga yang di streamingnya Raka Radio Stream Indonesia ya, karena ada beberapa pariwara juga yang akan lewat juga gitu kan. Oke, nanti kita bincang-bincang lagi. Sekarang sejenak kita break dulu sejenak ya. Jadi kemana-mana Sobat Raka, tetap setia selalu di Raka Radio Streaming Indonesia. Radio Raka, radio streaming Indonesia. Radio Raka, radio streaming Indonesia. Saat
semua harapanku untuk bisa bersamamu, bersama dirimu. Kau bisa aku terima semua luka beri yang kau beri. Pergilah kau pergi. Semua harapanku untuk bersama dirimu. Tak bisa aku terima semua luka beri yang kau beri. Pergilah kau dan jangan pernah So stay tuned. Radio Raka, Radio Raka, radio informasi, edukasi, promosi, musik, dan hiburan. Raka Radio Streaming Indonesia dengan bangga mempersembahkan perkembangan radio streaming Indonesia sudah sangat berkembang. Radio yang berbentuk digital ini disebut juga dengan radio internet. Karena untuk mengakses radio streaming harus menggunakan media internet. Jangkauan radio streaming sangat luas karena bersifat global. Dewasa ini telah banyak radio swasta di Indonesia yang menggunakan radio streaming sebagai media siar mereka. Dengan adanya radio streaming tidak ada lagi masalah jarak dan waktu untuk mendengarkan siaran radio yang ingin didengar. Pengelola bisnis radio lokal dapat beralih pada bisnis radio streaming karena lebih mudah dikenal dan jangkauan yang disiarkan oleh radio streaming lebih luas. Kelebihan radio streaming memanfaatkan internet sebagai media penyiarannya sehingga terbebas dari ketergantungan sumber daya radio yang terbatas. Hal ini membuka peluang baru bagi berbagai pihak untuk beriklan di radio streaming. Penyedia konten radio streaming membuka peluang untuk pengkayaan dan pemutakhiran konten sehingga siaran radio dapat dinikmati dalam berbagai bentuk dan berbagai cara. Lebih jauh lagi, stasiun radio dapat lebih fokus pada penyediaan konten yang menarik dan bermutu bagi para pendengarnya. Pertumbuhan radio streaming di Indonesia semakin meningkat seiring dengan menjamurnya pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya. Hal ini pun diprediksi akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Apalagi generasi milenial sekarang sudah nggak mungkin lagi nggak melek teknologi. Jadi